Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menggelar Pekan Sehat Mahasiswa dengan memberikan berbagai layanan kesehatan gratis bagi mahasiswa dan alumni. Kegiatan yang merupakan kerjasama klinik Fakultas Kedokteran bersama Direktorat Kemahasiswaan ini merupakan upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini kesehatan. Universitas Hasanuddin menggelar Pekan Sehat Mahasiswa yang dimulai 21 April 2025 dan berlangsung selama sepekan. Dalam Pekan Sehat, mahasiswa Unhas diberikan pelayanan kesehatan gratis di kampus yang dapat diakses oleh mahasiswa dari program D3, S1, maupun para alumni. Ketua Panitia Pekan Sehat Mahasiswa Unhas, Dr. Tika Hamidah Apriliana Nay, yang juga merupakan manajer klinik FK Unhas, menyebut jika pemeriksaan tersedia dalam 2 sesi, pagi dan siang, untuk menyesuaikan dengan aktivitas mahasiswa. Alhamdulillah antusiasmenya sangat luar biasa. Sudah banyak mahasiswa-mahasiswa yang memang mendaftarkan untuk mengikuti kegiatan ini. Namun masih bisa lagi bagi teman-teman semua yang ingin mendaftarkan, kami buka linknya kembali. Jadi memang pada hari 1 dan 2 itu kami sudah tutup linknya karena antusiasme yang sangat luar biasa. Namun untuk hari Rabu dan hari Jumat kami masih meminta untuk kedatangan dari teman-teman mahasiswa sekalian. Pendaftar hanya perlu mencantumkan asal fakultas dan nomor induk mahasiswa, dan disarankan mengunduh aplikasi mobile CKN sebagai bagian dari sinergi dengan BPJS Kesehatan. Layanan yang diberikan mencakup pengukuran tinggi dan berat badan untuk menentukan status gizi, pemeriksaan tekanan darah, konsultasi dengan dokter umum, pemberian vitamin gratis, serta pemeriksaan mata oleh dokter spesialis. Tak hanya di klinik Fakultas Kedokteran Unhas, kegiatan juga berlangsung di lokasi strategis di dalam kampus. Dr. Tika pun berharap program ini mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Rahma Humairah, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Patroli malam digiatkan jajaran Polsek Tamalan Raya Makassar guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Polsek Tamalan Raya juga membuka pelayanan melalui call center untuk memudahkan masyarakat melaporkan adanya potensi gangguan Kamtibmas. Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Tamalan Raya, Kepolisian Sektor Tamalan Raya mengintensifkan patroli malam melalui program kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kegiatan ini berlangsung setiap malam mulai pukul 8 malam hingga pukul 4 dini hari. Kapolsek Tamalan Raya Kompol Muhammad Yusuf mengatakan jika timnya secara konsisten melakukan penyisiran dari barat ke timur wilayah Tamalan Raya untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Terdapat sejumlah titik yang dinilai memiliki kerawanan lebih tinggi pada malam hari. Wilayah yang memiliki kerawanan lebih tinggi itu diantaranya di Pintu 1 Universitas Hasanuddin, Jalan Laimena, kawasan Talasa City, Kapasak Raya, dan Parangloe yang merupakan area-area yang minim pencahayaan dan cenderung sepi. Kompol Yusuf juga menekankan jika tim patroli siap memberikan pengawalan kepada warga yang merasa tidak aman saat dalam perjalanan, khususnya pada malam hari. Sebagai bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat, Polsek Tamalan Raya juga menyediakan call center yang bisa diakses melalui berbagai media komunikasi seperti telepon hingga chat via WhatsApp di nomor 0821 4594 1110. Betul, dari patroli malam itu mulai dari jam 8 malam serah terima sudah ada namanya tim KRYD. KRYD itu kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Ya, terus berputar dari barat ke timur sampai dengan dini hari, subuh hari juga terus. Kemudian kita juga menggunakan percepatan melalui call center Polsek 0821 4594 1110. Ini diakses dia melalui by telepon, by WA, kemudian chat dan lain-lain untuk mempermudah. Nah, ini ya kita sosialisasikan kepada seluruh warga. Kalau membutuhkan bantuan, segera hal-hal yang mencurigakan, berpotensi gangguan, segera hubungi supaya patroli yang sudah disebar ini bisa secepatnya menangani.
Kompol Yusuf menjamin jika layanan ini terbuka untuk seluruh warga yang membutuhkan bantuan, merasa tidak aman, atau mencurigai adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban. Layanan ini merupakan bentuk nyata kehadiran polisi dalam memberikan rasa aman langsung di tengah masyarakat. Mantan Kapolsek Rapocini ini menargetkan dengan adanya patroli aktif dan sistem pelaporan cepat, warga dapat merasa lebih aman dan terbantu. Selain itu, sinergi antara kepolisian dan masyarakat juga terjalin semakin kuat demi menciptakan lingkungan yang kondusif. Ifasya Rahman, Unhas TV. Pemirsa, pelaksanaan UTBK hari pertama di Universitas Padjadjaran berjalan lancar. Sebanyak 11.947 peserta akan mengikuti ujian hingga 4 Mei mendatang. Terdapat 650 peserta di setiap sesinya, di mana di hari pertama pelaksanaan ujian tidak terdapat peserta yang terlambat. Pelaksanaan UTBK hari pertama di Universitas Padjadjaran berjalan lancar. Sebanyak 11.947 peserta akan mengikuti ujian hingga 4 Mei mendatang. Terdapat 650 peserta di setiap sesinya, di mana di hari pertama pelaksanaan ujian tidak terdapat peserta yang terlambat. Pertama ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Kemudian untuk total peserta yang hadir pada hari ini ada 625 orang dan yang tidak hadir 25 orang. Karena kan kapasitas total kita 650 orang per sesi. Nah, adapun untuk beberapa catatan yang kami temukan sampai dengan hari ini, yang pertama adalah mungkin peserta alhamdulillah setelah mendapatkan pemberitahuan melalui WA Blast dari panitia, tidak ada lagi terjadi keterlambatan ataupun peserta yang salah lokasi. Yang pertama, hanya saja memang masih ada 1 orang atau 2 orang peserta yang lupa untuk membawa kartu peserta yang sudah dicetak. Itu tadi ditemukan 1 di FEB oleh Prof. Ingkus. Sementara untuk peserta di PPBS itu ada angkatan 2023 yang tidak membawa ijazah yang asli. Sehingga tadi kami coba konfirmasi dulu dengan mencoba mengecek soft copy yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Dan setelah kami bisa konfirmasi, yang bersangkutan kami persilakan untuk bisa kembali masuk ke dalam ujian untuk mengikuti ujian. Untuk yang sudah terdaftar untuk mengikuti ujian di UNPAD itu ada 11.927 orang. Itu akan dilaksanakan dari mulai tanggal 23 hari ini sampai dengan tanggal 4 Mei yang akan datang. Nah, hanya saja memang untuk tanggal 25 April, tanggal 2 Mei, dan tanggal 4 Mei kita hanya melaksanakan 1 sesi, yaitu sesi pagi saja. Tanggal 25 dan tanggal 2 itu karena bertepatan dengan hari Jumat, maka kami tidak melaksanakan sesi siang karena khawatirnya terlalu mepet waktunya dengan waktu selesainya sholat Jumat gitu ya. Adanya perbaikan jalan di kawasan Cileunyi turut menjadi perhatian koordinator pelaksana UTBK SNBT 2025, di mana peserta dapat menggunakan akses tol Jatinangor untuk menghindari terjebak kemacetan lalu lintas. Di siang pada hari ini, sekalian saya himbau, tolong kalau bisa menggunakan jalur tol saja. Jangan menggunakan jalur biasa kedatangan dari arah Cibiru ke Jatinangor, karena saat ini di daerah Cileunyi, perairan Cileunyi sedang ada perbaikan jalan sehingga terjadi kemacetan yang cukup parah. Jadi mudah-mudahan itu bisa diantisipasi sejak awal oleh teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang akan ikut ujian panlai besok dan seterusnya, tolong dicek kembali kelengkapan ujian yang diperlukan. Kemudian tidak usah membawa peralatan-peralatan yang tidak dibutuhkan seperti aksesoris, jam tangan, sabuk, kemudian juga anting, kalung, dan lain sebagainya. Karena sebetulnya itu semua tidak boleh masuk ke dalam ruangan. Untuk alat tulis pun kami siapkan. Jadi hanya cukup membawa kartu peserta yang dalam keadaan sudah dicetak, kemudian ijazah SMA bagi lulusan 2024 dan 2023 atau surat keterangan kelas 12 yang asli untuk lulusan 2025. Dan juga kartu identitas yang asli itu jangan lupa untuk dibawa juga. Universitas Padjadjaran menyiapkan 290 pengawas, 650 perangkat komputer, serta 70 perangkat cadangan dalam pelaksanaan UTBK SNBT 2025. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Unas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andra Reren Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.